Jadi seperti itu ya kalau terkait saksi. Jadi saksi itu sekali lagi adalah orang yang akan memberi terang daripada satu kasus, baik perkara pidana maupun perdata. Dan saksi itu memang wajib harus dihadirkan. Dan saksi itu ada saksi ada saksi charge, ada saksi ahli, ataupun saksi korban. Nah, masing-masing ini yang akan menentukan arah daripada kasus yang sedang ditangani di Polda Metro Jaya. Kalau dari pihak pengacara ataupun pihak pelapor mengatakan saksi yang dibutuhkan pihak Polda adalah inisialnya O dengan inisialnya S, lantas O dan S tidak mau, saya rasa nggak segampang itulah. Karena saya yakin juga O dan S punya pengacara akan memberikan saran yang baik. Otomatis kalau memang dipanggil, pasti O dan S akan datang. Oke Bang. Oke Bang, kalau izin Bang menambahkan sedikit kan begini. Oke. Silakan. Ini bahasanya santai aja. Saya suka ngobrol lebih lepas. Kan gini, kita yang dituduh. Kemudian sebelum penetapan tersangka itu sudah ada waktu yang digunakan untuk penyidik juga. Ya seharusnya boleh memang penyidik mencari lagi dari pihak Nikita, seakan-akan butuh waktu lagi kan. Tapi kan coba penyidik juga ke pelapor. You harus buktikan lah, kan ini tuduhanmu. Gimana lagi nih kalau terjadi ada kendala seperti ini, kurang berkas Bang. Jadi iya kan, rekan. bukan memberatkan akan mencari kemana. Makanya rekan, dari seginya Nikita. iya tadi kan saya bilang bahwa kalau memang pihak pelapor, terutama pengacara, bilang terkendala karena ada yang dipanggil saksi yang bernama inisialnya O dan S, itu kan bukan domainnya sebenarnya, betul enggak? Betul nggak rekan? Ya kan? Karena saya yakin setiap warga negara apabila dimintakan keterangan dan dibutuhkan panggilan oleh pihak kepolisian dalam panggilan sebagai saksi, itu wajib menghadiri. Setahu saya. Iya, benar Bang. Jadi tidak mungkin kesulitan ini dikembalikan lagi, disalahkan lagi karena adanya saksi O dan saksi S itu tidak mau datang seolah pihak kooperatif. Saya rasa itu tidak hal yang bijak pengacara sih ngomong kayak begitu, betul gak rekan? Artinya kan kita bisa melihat kalau memang terjadi kesulitan dalam pembuktian laporan ini, penyidik juga harus fair mengatakan memang terjadi kesulitan dalam pembuktian. Entah dari saksi yang kurang atau apa kan. Kalau kita bicara asasnya kan ada aktori incumbit onus probandi. Probandi, ya. Iya. Jadi kenapa harus dibebankan semua? Sementara maksud saya walaupun memang posisinya terdakwa atau terlapor ini memang dia tidak harus membuktikan, ya memang itu menjadi tugas penyidik. Jangan ke sebelahnya terlapor lagi seakan-akan disudutkan. Akibatnya nanti kalau misalnya ada terjadi hal seperti istilahnya mencari-cari lah Bang. Gitu. Saya bicara seperti ini dengan dasar asas. Jadi bukan dikatakan seperti itu saja. Kita di sini menuntut dan sangat mengharapkan netralitas, probabilitas ini penyidik. Memang penyidik dibutuhkan kepintaran, keahlian di situ dalam melihat perkara. Fair aja kalau you bilang sulit, bilang aja maksudnya begitu. Kalau terjadi kesulitan, artinya juga kalau misalnya sampai perpanjangan 90 hari ini, 30 hari rekan, 30 hari. Kan kita sudah menjalani 90 Bang. Ya 30 hari perpanjangan. Yang dia rasakan kan, walaupun bisa menuntut kalau misalnya ada yang seperti apa nanti. Tapi di sini kita lihat penyidik posisinya memang dari awal saya katakan berdasarkan kalau kita analisa secara hukum ya memang berat sedikit dan hampir banyak ke sebelah. Oke, terima kasih Abang, Bang Togar dan Bang Niran. Kita juga mendapati adanya wawancara khusus dengan Purnawirawan Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang. Dalam wawancara khususnya itu dia sempat mengatakan bahwa pada kali ini
ada pertaruhan daripada marwah untuk harkat, martabat, integritas, dan citra dari pihak aparat kepolisian. Menurut Abang Togar dan Bang Nilan bagaimana? Kita mulai dulu di Bang Togar. Silakan Bang Togar. Oke, jadi kalau Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang itu adalah abang saya. Jadi beliau itu latar belakangnya adalah mantan Kapolda di NTT dan juga dia mantan Kadif Propam Mabes Polri. Dan latar belakang Irjen Ricky Sitohang, abang saya itu adalah serse, artinya tentang penyidik. Otomatis perkataan beliau itu tidak bisa dipandang sebelah oleh rekan-rekan pihak penyidik Polda Metro. Sehingga harusnya itu menjadi semacam acuan atau barometer agar bisa penyidik menuntaskan tanpa menghabiskan waktu perpanjangan yang 30 hari ini sampai bulan Juni. Yang pada season part pertama saya bilang kan ini sengaja digas sama pihak penyidik dugaannya itu supaya Pol ke arah 90 hari. Sementara kasus itu kan ada definisi kasus yang ringan, kasus sedang, dan kasus berat. Nah, kalau kita kaitkan kasus Nikita Mirzani, saya sampai situ bisa terselesaikan nggak itu sampai situ? Tentang Irjen Ricky-nya. Iya, Ya, Bang. karena apa? Saya sepakat dengan Irjen Ricky bahwa ini pertaruhan. Kenapa dipertaruhkan? Karena yang disangkakan sama Nikita ini pasal yang nggak main-main, yaitu pasal pencucian uang. Di mana pasal awalnya itu adalah 368, 369 yang namanya pemerasan dan pengancaman. Nah, sehingga kasus ini kan yang menangani yaitu pihak cyber, yaitu Direktorat Khusus Cyber. Nah, otomatis dalam hal ini yang dipakai adalah undang-undangnya, undang-undang khusus. Karena ada TPPU-nya. Nah, karena oleh sebab ada TPPU-nya, makanya saya yakin penetapan tersangka itu hanya masuk di angka 368 dan 369-nya. Sementara pasal itu kan harus lengkap dengan TPPU. Nah, ini yang mereka masih mencari agar terpenuhinya kasus tindak pidana pencucian uangnya. Nah, kalau memang tindak pidana pencucian uang yang ditaruhkan, ini kan harus dia pastikan bahwa pemerasan dan pengancaman itu betul-betul dilakukan oleh seseorang dan uangnya dipergunakan untuk hal-hal yang seolah-olah halal. Misalnya beli rumah, beli mobil, beli apa, begitu loh. Karena jelas yang namanya tindak pidana pencucian uang itu kan menyamarkan asal-usul uang. Ya, menyamarkan asal-usul uang. Nah, dalam hal ini Nikita atau Mail itu apakah benar sesuai 368 dan 369 mengancam atau dia melakukan satu pemerasan? Betul enggak? Karena kalau 368 mengancam itu betul-betul harus ada unsur kekerasannya. Misalnya, hei, minta uang, kalau enggak lo gue matiin, dan atau udah ada benda keras atau apa. Itu domain di 368 pengancaman. Lalu pemerasannya itu harus ada benar-benar sesuatu yang memang membuat dirinya tidak berdaya. Sementara kausalitasnya kan Nikita membicarakan tentang produk berbahaya. Betul enggak? Betul, Bang. Produk berbahaya sehingga Nikita ini dihubungi tapi melalui Dokter O. Nah, Dokter O tidak bisa langsung ke Nikita tapi ke Mail. Mail lah yang berhubungan dengan Dokter Reza kan gitu. Betul, Bang. Nah, dalam perjalanan itu entah bagaimana akhirnya masuk ke Nikita. Nah,
Kalau dilihat Betul. rangkaiannya ini, kan nggak ada kausalitas. Nggak ada hubungan langsung antara Nikita dengan si Dokter Reza. Betul. Kan begitu ya? Begitu, ya betul Nah, Bang. jadi rangkaiannya itu siapa dan berperan apa. Lalu Nikita dengan Mail kan masing-masing punya peranan. Tidak mungkin bisa efret. Ditambah lagi adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, di sini yang makin mempersulit atau makin untuk membutuhkan waktu agar tepat penempatan 38, 368 dan 369 karena ada TPPU. Sementara kalau menurut pendapat saya 368 sama 369 ini apakah masuk dalam proporsional terkait dari pencucian uang? Itu kalau dalam hukum yang termasuk di pencucian uang itu hanya terkait narkoba, lalu korupsi, lalu suap. Betul Bang. Suap. Memang ada dikatakan pidana lain. Nah, pidana lain ini kan di dalam undang-undang TPPU tidak disebutkan apakah itu pemerasan atau pengancaman. Itu loh maksudnya tuh. Iya Bang, agak miris ya Bang. Benar. Ya? Aneh. Benar. Jadi kalau di 368, 369 mungkin nih kita nggak ditahan karena kan di bawah 5. Betul Bang. Karena dibuntut ditaruh sumpelan TPPU karena ancaman 20 tahun, itulah makanya ditahan. Tapi kalau kita baca undang-undang TPPU, undang TPPU itu hanya dikhususkan terkait narkoba, korupsi, ataupun gratifikasi suap. Iya. Itu TPPU. Iya Bang. Memang ada dikatakan dan pidana lain. Nah, pidana lain ini kan gak disebut dalam undang-undang itu. Apakah penipuan, penggelapan, apakah pemerasan dan pengancaman masuk, kan gak disebut. Jadi apakah bisa kita mengatakan bahwa TPPU ini maaf ya, akal-akalan aja Bang? Saya nggak berani ngomong itu, tapi kemungkinan itu, maka tadi saya bilang kan, kalau kita bicara analogi hukum, letter lekan, apa yang tertulis, itulah yang tersirat kan gitu. Iya Bang, iya Bang. Yang tertulis itu kan, kalau undang-undang TPPU, dikenakan kepada korupsi, narkotika, ataupun gratifikasi dan suap. Iya Bang. Tidak ada di situ disebut tambahan lain, pemerasan dan pengancaman. Iya Bang. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan maunya jaksa. Kalau saya menganalisa. Iya Bang, iya Bang. Karena yakinlah, ada di Indonesia ini kan banyak advokat atau orang-orang pintar terkait menelah semacam undang-undang ataupun pasal. Saya sendiri juga dari awal heran. Kok TPPU-nya disangkutin gitu loh. Karena setahu saya TPPU itu tadi. Hanya narkoba, gratifikasi atau suap, ataupun korupsi. Ataupun tindak pidana perdagangan orang. TPPO. Itu boleh. Nah, memang ada dikatakan. Dan pidana lain. Nah, pidana lain nggak disebutkan dalam undang-undang itu. Apakah pidana lain yang dimaksud pengancaman dan pemerasan? Atau apa? Itu kalau kita baca undang-undangnya. Oke Bang. Oke, saya ke Bang Niran. Bang Niran saya ulangi dulu. Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang mengatakan bahwa kasus ini adalah maruah untuk pertaruhan harkat martabat, integritas dan citra pihak kepolisian. Bagaimana menurut Abang? Terima kasih Bu Irawati. Saya kira tadi jawabannya Bang Togar itu sangat bagus, sangat komplit. Mungkin saya penambahan sedikit. Kenapa memang dikatakan pertarungan dan pertaruhan? Artinya kita tidak bisa pungkiri berdasarkan survei trust masyarakat ke kepolisian itu memang menurun. Dengan misalnya apabila tidak terbukti apa pasal yang dituduhkan untuk Nikita Mirzani, itu menambah
menambah tidak kepercayaannya masyarakat. Mungkin itu saja poin yang saya tambahkan. Terus saya cuma mau bicara terkait TPPU sebenarnya sama pasal 368-nya. Kalau jawaban pertaruhan itu udah sangat bagus itu dari Bang Togar. Dan cuma dikit aja yang harus ditambahkan. Komplit banget itu Bang. Siap. Kalau nasi itu nasi komplit namanya. Dan nggak ada kurang, ada ayam, ada semuanya di situ. Terus kalau kita bicara TPPU, ayo kita bicara TPPU. Gampang aja ini. Ini nggak butuh sekolah S3 lah. Kalau Betul. TPPU sama 368 ini saya bacakan buat gampang aja. Mudah-mudahan viewers 152 ini mengerti dan pasti mengerti kalau masih sehat. Dalam keadaan baring pun seharusnya ngerti. TPPU itu hanya dapat ditindaklanjuti jika terdapat tindak pidana asal yang jelas dan terbukti. Itu aja. Ya. Itu pertama yang harus dipahami. Karena harus sejalan dengan sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri Keuangan dulu yang memang dia tegaskan bahwa TPPU bisa didalami dan ditindaklanjuti jika terdapat tindak pidana asal. Baca aja itu pasal TPPU, teman-teman yang nonton. Tidak perlu sekolah hukum. Kalau dari kata-katanya sudah sangat jelas. Terus saya jelaskan saya sedikit. Saya pengen baca sih Bang. Saya pengen bacakan pasal-pasal yang dituduhkan untuk Nikita Mirzani. Gak apa-apa, bagus itu. Biar teman-teman itu ngerti. Kalau kita bicara 368, pasal yang dituduhkan Nikita Mirzani, yang saya baca cuma 368, nggak ada 369. Ayat 1. Ini gampang rekan-rekan sekalian, terutama para penonton. Bunyinya begini, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak melawan hukum, nggak ada masalah. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang. Nah, ini pertanyaan, gampang aja di sini. Di mana memaksanya? Di mana kekerasannya? Di mana ancamannya? Nih, kita memang bilang, kalau kau nggak kasih, saya copot matamu. Kan? Nggak ada yang kayak begitu. Gampang aja, gampang ini. Terus apalagi penyidikan Bang, maksud saya Betul. kalau ada penyidik di sini seharusnya sangat mudah ditelah ini. Betul. Yang seluruhnya lanjutannya, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu sendiri atau milik orang lain, atau untuk memberikan utang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan. Jadi intinya adalah memaksa. Jadi kalau memaksa ini bunyinya juga analisa para saya udah wawancarai hanya para narasumber saya ini, para ahli-ahli hukum ini nggak mau di show dengan ini karena dia lihat viewer saya sampai 3 juta membahas Nikita Mirzani, mereka pada takut, nggak mau, maksudnya nggak enak lah. Karena jelas kalau memaksa berarti di dalam unsur pemerasan ini tidak adanya kendali atau kuasa yang bisa dilakukan oleh orang yang dipaksa. Dia nggak punya kuasa sama sekali sehingga dia merasa terpaksa atau diberikan kekerasan terhadap dia atau ancaman sehingga dia tidak punya kendali apapun atas suatu hal itu sehingga dia merasa dipaksa, diperas. Itulah 368. Semoga dimengerti oleh para penonton. Terus kalau pasal 27B-nya terkait ITE dan lain-lain kita nggak usah bahas. Betul. Orang-orang udah pada tahu. Terus TPPU gampang lagi, ada bunyinya di pasal 3, pasal 4, pasal 5 itu aja. Setiap orang, sorry Bang kalau saya agak gemes ya. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,